Jagat Twitter kembali heboh usai pengakuan sebuah akun yang dikelola oleh Lestianto Eko alias Lele. Ia mengaku telah dikontrak dalam jangka waktu tertentu oleh politikus PDIP Puan Maharani untuk menyebarkan berita positif tentang dirinya demi menaikkan citra positif kepada khalayak. Menggunakan jasa buzzer untuk kepentingan bukanlah pertama kali di Indonesia. Hasil riset Center for Innovation Policy and Governance atau disingkat CIPG pada 2017 mengatakan bahwa buzzer pertama kali muncul di Indonesia pada 2009. Saat itu buzzer muncul bersamaan dengan maraknya pengguna Twitter di Indonesia. Hasil riset CIPG mengatakan penggunaan buzzer baru mencapai puncaknya ketika Pilkada DKI 2012 semakin banyak bermunculan menjelang pemilihan umum seperti di tahun 2014 dan pemilihan gubernur 2017. Tak hanya itu, keberadaan buzzer juga merajalela di Pilpres 2019 Jokowi versus Prabowo. Menurut pengakuan dari Permadi Arya atau yang lebih dikenal Abu Janda, ia pernah menjadi buzzer Presiden Jokowi yang pada saat itu berstatus petahana. Bahkan yang terbaru, Munahar Mukhtar, Ketua Umum MUI DKI, yang disiarkan melalui situs resmi MUI, berharap bahwa Infocom dan MUI DKI bisa bekerja sama membela dan membantu Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menangkal serangan bahkan fitnah yang ditujukan kepada dirinya di sosial media. Buzzer biasanya mempunyai jaringan yang terorganisasi yang masif sehingga mampu menciptakan konten sesuai konteks dan persuasif yang digerakkan untuk memuluskan tujuan tertentu. Singkatnya, buzzer adalah pelaku kebisingan di media sosial. Lantas, motif apa yang memprakarsai seseorang ini menjadi buzzer? Kalau menurut pakar telekomunikasi Heru Sutadi, bayaran untuk kakak pembina bisa mencapai 30 juta rupiah hingga 500 juta per bulan. Ada juga yang dibayar per 6 bulan di kisaran 300 juta rupiah sampai 600 juta rupiah, dan setahun angkanya bisa miliaran rupiah. Sedangkan untuk pasukan buzzer sendiri mendapat upah bulanan 3 juta rupiah sampai 4 juta rupiah. Dan untuk koordinator tim berkisar 6 juta rupiah sampai 7 juta rupiah. Dalam satu tim biasanya beranggotakan 12 hingga 100 orang sesuai kontrak. Setelah melihat nominal angka yang begitu fantastis untuk menjadi buzzer, tahukah kamu bagaimana pola rekrutmen mereka? Berdasarkan hasil riset yang dikemukakan CIPG, adapun pola rekrutmen buzzer adalah sebagai berikut. Yang pertama, melalui media sosial. Pemantauan akun yang aktif di media sosial seperti retweet, share, dan like. Yang kedua, melalui grup chat. Seleksi akun yang aktif di media sosial, akun yang aktif dimasukkan ke dalam grup chat biasanya memanfaatkan WhatsApp dan Telegram. Kemudian yang ketiga adalah pertemuan tatap muka. Setelah merilis data cara pola rekrutmen buzzer, CIPG juga membocorkan strategi buzzer mereka dalam menggarap suatu konten. Pertama, berkicau dengan tagar, serta membangun percakapan baik secara alami maupun rekayasa. Kedua, membuat atau memanfaatkan situs berita untuk meningkatkan kredibilitas konten. Dan yang ketiga, memanfaatkan jaringan yang dimiliki buzzer dan aplikasi pesan singkat seperti WhatsApp dan Telegram untuk menyebarkan konten. Ya, walaupun pengaburan informasi yang dilakukan buzzer membuat khalayak geram, namun sebagian orang malah sebaliknya, memanfaatkannya demi sebuah kepentingan politik. Menurut sosiolog UGM, Ahmad Munjid, menerangkan kepada kuatbaca.com
Pemberantasan buzzer di jagat media sosial terkendala aturan hukum. Saat ini belum ada ketentuan yang jelas dalam mengontrol aktivitas percakapan masyarakat di media sosial. Hal ini juga membuat para buzzer seakan leluasa melakukan aksinya. Solusi sementara hingga pemerintah dan DPR benar-benar beritikat mengontrol aktivitas buzzer, setidaknya perlu adanya penangkalan dampak isu yang digulirkan buzzer. Pemerintah juga diminta merangkul tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh untuk membangun narasi di masyarakat agar tidak mudah percaya pada penyebaran informasi yang diterima, karena bisa jadi itu datang dari buzzer. Jadi, menurut Sobat Baca, apakah buzzer itu berdampak positif atau justru negatif bagi demokrasi di Republik ini?